Buat teman-teman yang selama ini saya perhatikan di konten YouTube ya, banyak itu saya perhatikan gitu, mengakali baterai CMOS begini langsung ditempel lakban begini teman-teman ya. Nah, tanpa disolder ya. Nah, banyak itu, model gini ya. Nah, hanya ditempel doang tanpa disolder. Itu kurang efektif teman ya, kurang bagus. Bagusnya kalian ikuti cara yang saya tunjukkan di dalam video ini dengan melakukan penyolderan pada baterai CMOS biasa ya. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dorman Europe di channel saya di Martogi Channel. Teman-teman, dalam video saya kali ini saya akan coba sharing ke kalian ya, bagaimana caranya menggantikan baterai CMOS ya, baterai CMOS baik yang 2 pin maupun 3 pin. Ini ada yang 2 pin, ada yang 3 pin. Kebetulan ini yang 2 pin teman-teman ya. Dengan menggunakan baterai ini teman-teman ya. Jadi di sini kebetulan baterai CMOS yang pakai kabel baik yang 2 pin maupun 3 pin saya stoknya sedang habis. Jadi dalam menghadapi penggantian baterai CMOS laptop, saya menggunakan baterai CMOS biasa teman-teman ya. Dengan cara isi baterai yang pakai kabel ini baterainya saya keluarin dan diambil kabelnya aja teman-teman ya. Dan nanti teman-teman nggak usah pakai lempengan besi ini teman-teman ya, digunting aja lempengan besi ini, langsung kabelnya aja disolderkan ke baterai CMOS biasa ya, sesuai dengan positif negatifnya teman-teman ya. Jadi yang sisi atas ini adalah positif, sisi bawah ini adalah negatif. Jadi yang negatif yang hitam teman-teman ya, yang positif yang merah. Jadi nanti gini teman-teman ya. Nah, perhatikan teman-teman ya. Jadi ini yang merah di atas. Nah, lempengan yang ada lingkar hitam ini adalah negatif. Ini. Nah, gini teman-teman ya. Dan ini nanti disolder tanpa menggunakan elemen besi ini, langsung kabel teman-teman ya. Ini dipotong aja, langsung kabelnya disolder. Nah, persoalannya di sini teman-teman, bagaimana caranya menyolder ini? Untuk teman-teman yang baru pemula ya, hati-hati dalam melakukan penyolderan baterai CMOS ini, karena baterai ini tidak tahan panas. Apabila terlalu panas dalam melakukan penyolderan, baterai ini bisa meledak ya, meledak dan serpian di dalam baterai ini seperti pasir ada ya, sama cairan ya, itu bisa kemana-mana ya. Bagusnya dalam melakukan penyolderan ini, buat kalian yang masih pemula, gunakan kacamata dan masker agar siapa tahu baterai ini meledak sewaktu disolder, serpiannya tidak mengenakan mata kalian ya, dan tidak masuk ke dalam mulut atau kena pipi gitu, ke mulut gitu intinya teman-teman ya. Namun dalam hal ini saya tidak pakai pengaman karena saya sudah sering melakukan ini. Namun saya sediakan air sebagai pendingin apabila baterai ini terlalu panas, jadi langsung saya celupkan ke dalam air agar cepat dingin teman-teman ya. Jadi di sini saya langsung menyoldernya. Buat teman-teman yang selama ini saya perhatikan di konten YouTube ya, banyak itu saya perhatikan gitu, mengakali baterai CMOS begini langsung ditempel lakban begini teman-teman ya. Nah, tanpa disolder ya. Nah, banyak itu, model gini ya. Nah, hanya ditempel doang tanpa disolder. Itu kurang efektif teman ya, kurang bagus, karena kabel baik positif maupun negatif yang menyentuh baterai ini belum tentu atau belum benar-benar menyentuh baterai ya. Artinya kabel ini belum benar-benar lengket ke baterai. Jadi apabila teman-teman menggunakan cara seperti ini tanpa disolder, baterai yang kita hubungkan dengan kabel ke motherboard laptop itu bisa putus nyambung teman-teman ya. Kadang terbaca, kadang tidak, kadang terbaca, kadang tidak. Bahkan bisa tidak terbaca sama sekali karena baterai ini hanya nempel gini. Kita nggak tahu di dalam ini menyatu atau tidak. Bagusnya kalian ikuti cara yang saya tunjukkan di dalam video ini dengan melakukan penyolderan pada baterai CMOS biasa ya. Ya, setelah disolder baru kita tutup dengan lakban hitam seperti ini nanti. Tapi disolder dulu, jangan langsung seperti yang di konten-konten YouTube banyak ya, saya lihat
hanya ditempel begini aja sudah cukup, itu kurang efektif, karena saya sudah membuktikan apakah cara yang hanya ditempel gini efektif. Ternyata enggak, baterainya tidak nyambung, jam di BIOS masih lari ke tanggal defaultnya, jadi tidak tersimpan ya settingan BIOS teman-teman ya. Namun kalau apabila kalian menyalakan penjolderan, ini sangat efektif karena kabelnya benar-benar menyatu dengan kedua kutub pada baterai ini. Oke teman-teman ya, saya akan tunjukkan caranya, bagaimana caranya menggantikan isi baterai CMOS yang pakai kabel dengan menggunakan baterai CMOS biasa. Namun dalam video ini teman-teman, saya sarankan ya, menyolder baterai ini jangan terlalu panas ya. Saya tidak bertanggung jawab apabila kalian dalam melakukannya baterainya meledak. Jadi hindari penyolderan terlalu lama, dan kalian harus menyediakan pelindung diri, kacamata maupun masker ya, atau air untuk mendinginkan baterai. Apabila sudah terlalu panas, kalian dinginkan dulu baru nanti disolder ulang. Tidak bisa menyoldernya terus tanpa henti, tidak bisa teman-teman ya, karena baterai ini adalah tipe baterai yang tidak tahan panas. Apabila terlalu panas, baterai ini akan meledak. Oke teman-teman ya, saya akan tunjukkan caranya. Namun buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong subscribe channel ini agar channel ini terbangun dengan subscriber yang lebih banyak lagi, dan kalian mendapat notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman ya, saya akan tunjukkan caranya. Teman-teman, ini adalah uji coba dulu ya terhadap penyolderan baterainya secara langsung tanpa menggunakan plug. Lihat teman-teman ya, baterai saya langsung solder dengan menggunakan timah. Dan lihat teman-teman ya, timahnya saya geser dengan obeng, langsung lepas ya. Ini tanpa menggunakan plug teman-teman ya. Jadi dalam penyolderan ini yang bagusnya menggunakan plug teman-teman ya. Nah ini sekedar uji coba bahwa baterai ini tidak bisa disolder langsung tanpa menggunakan plug, karena timah yang digunakan dalam penyolderan tidak bisa lengket pada baterai teman-teman ya. Lihat teman-teman ya, baterainya sudah disolder. Saya akan coba geser timahnya apakah lepas. Lihat teman-teman ya, mudah sekali lepas teman-teman ya, karena baterainya karena timahnya tidak menyatu benar dengan baterai, sehingga timah tadi lepas teman-teman ya. Agar timah itu bisa menyatu teman-teman, kita gunakan plug ya, agar dalam penyolderan baterainya, kabel nanti yang disolder ke baterai benar-benar lengket dengan timahnya, dan timah juga lengket dengan permukaan baterai, sehingga tidak mudah lepas teman-teman ya. Dan ini adalah plugnya teman-teman ya. Jadi plug ini dioleskan ke permukaan baterai, lalu plug itu dipanaskan terlebih dahulu teman-teman ya, sebelum timahnya diberi ke permukaan baterai yang disolder. Terlebih dahulu plugnya dioleskan lalu dipanaskan teman-teman ya, jangan langsung diberi timah ya. Nah ini pemanasan plugnya dulu teman-teman ya, di permukaan baterai. Nah, setelah dia panas baru kita kasih timah ya. Nah, ini dikasih timah lagi teman-teman ya apabila baterai plugnya sudah panas. Nah, kita lihat teman-teman ya, apakah timahnya benar-benar lengket atau murah lepas seperti tadi. Nah ini kalau seandainya panas teman-teman, teman-teman taruh ke dalam air ya, supaya baterai tidak mendidih tidak meledak ya. Nah ini diulang lagi teman-teman ya, karena timahnya tadi masih lepas, karena masih belum begitu lama kali penyolderannya ya. Jadi memang harus berulang-ulang teman-teman ya, tidak bisa langsung jadi, dan baterai ini pun tidak bisa terlalu panas disolder ya. Jadi harus memang berulang-ulang kita lakukan ya. Artinya kalau panas kita dinginkan dulu dengan air, lalu diulang kembali. Dan ini saya ulang lagi teman-teman ya. Tidak bisa langsung jadi teman-teman ya, karena barang yang disolder ini adalah tipe yang tidak tahan dengan panas. Nah, lihat teman-teman ya. Nah, ini timahnya saya geser pakai obeng. Nyatu teman-teman ya, tidak mudah lepas. Kuat.
Dan sekarang saya akan melakukan penjolderan pada baterai yang benar-benar baru ya. Tadi adalah baterai yang untuk menguji coba saja, untuk melihat bahwa timah yang kita solder pada permukaan baterai itu tanpa plug tidak bisa lengket teman-teman ya. Jadi di sini kita dalam melakukan penjolderan harus menggunakan plug. Dan ini saya ambil baterai baru teman-teman ya. Saya terlebih dahulu saya ukur muatan baterainya adalah 3 volt. Karena ini baterai baru teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, baterainya 3 volt. Dan baterai ini sama seperti tadi diuji coba ya, harus dioleskan terlebih dahulu plug ya ke permukaan yang mau disolder teman-teman ya. Teman-teman boleh juga melakukan pengamplasan dulu ya sebelum disolder, diolesi plug, boleh diamplas. Tapi di sini saya tidak melakukan pengamplasan karena ada plug ya. Oke. Setelah plug dipanasi, kita kasih timah teman-teman ya, agar timah tadi bisa mendidih dan menyatu dengan permukaan baterai. Lalu kasih kabelnya teman-teman ya. Oke, dinginkan terlebih dahulu teman-teman. Jangan langsung di solder yang kutub sebelahnya ya, karena satu sisi aja sudah panas tuh teman-teman ya. Jadi biar dia dingin, baterainya dingin lagi, baru kita diulangi lagi untuk sisi satu lagi ya. Kasih plug lagi, dipanasi dulu plugnya teman-teman ya. Apabila sudah panas, baru dikasih timah teman-teman ya. Kasih timah. Nah, baru kita kasih kabel penghubungnya ya, kabel negatifnya atau kabel hitam. Nah, untuk sementara dinginkan lagi teman-teman ya. Oke, kayaknya sudah menyatu ya kedua sisi ya, baik yang kabel hitam maupun kabel merah. Jadi hasil nanti seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kuat teman-teman ya, tidak akan lepas oleh getaran apapun karena dia sudah menyatu. Dan ini akan saya uji coba ya solderannya dengan menggesernya dengan menggunakan obeng ya. Apakah, lihat teman-teman ya, apakah lepas solderannya. Nah nih saya geser teman-teman ya, dua-duanya, dan tidak lepas teman-teman ya, sangat kuat sekali. Dan sudah yakin bahwa solderannya sudah menyatu dan ini sangat paten teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman, apabila teman-teman sudah berhasil melakukan pensolderan, kedua sisi baterai ini baik positif negatifnya harus dilindungi ya, atau ditutup dengan lakban hitam agar tidak menyentuh bodi mainboard ya, supaya tidak terjadi short teman-teman. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu video ini. Sekiranya video ini bermanfaat bagi kalian ya. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, tolong subscribe channel ini agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya di kemudian hari. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu, dan saya Edward Manuruk, Martoki Channel.